Langkah membuat kamisol desain 1. Desain 1 di sini adalah kamisol dengan desain yang menggunakan resleting Jepang yang dipasang pada tengah belakang. Panjang resleting yang kita gunakan 50 cm. Untuk tahap menjahitnya adalah sebagai berikut. Kita gabung bagian depan. Untuk bagian depan itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen tengah muka, komponen kanan, dan komponen kirinya. Kita jahit bagian tengah muka dengan komponen bagian kiri, dan komponen bagian kanan kita jahit. Untuk menjahit, jangan lupa ketika memulai menjahit dan mengakhiri selalu kita kunci dengan cara dijahit balik. Setelah bagian depan kita selesaikan, lalu kita jahit bagian belakang. Untuk bagian belakang itu terdiri dari 4 komponen. Kita gabung komponen yang kanan, ada 2 komponen, yang kiri juga ada 2 komponen. Kita gabung komponen kanan dan kirinya masing-masing. Kita jahit. Untuk membantu bisa kita gunakan jarum pentul. Setelah bagian kanan dan kiri kita gabung, lalu kita pasang resleting Jepang. Pemasangan resleting Jepang itu menggunakan sepatu sebelah. Untuk memudahkan kita dalam menjahit, sebelumnya kita kasih tanda pada bagian mana yang nanti akan kita pasang resleting. Kita kasih tanda dengan kapur atau dengan setrika, jadi nanti kelihatan tandanya. Setelah dijahit bagian kiri, lalu kita jahit bagian kanannya. Jangan lupa untuk selalu mengunci ketika mengawali atau mengakhiri jahitan. Setelah resleting terpasang, lalu kita gabung bagian depan dengan belakang dengan cara menjahit sisi-sisinya. Sisi kanan kita jahit dan sisi kiri kita juga jahit. Langkah selanjutnya setelah menyambung bagian depan dan belakang adalah menjahit tempat balen. Tempat balen dijahit sesuai dengan ukuran balen yang akan kita gunakan. Balen yang akan kita gunakan di sini dengan ukuran 1 sepatu. Jadi ketika kita jahit itu ukurannya pas dengan 1 sepatu. Kita jahit pada tiap-tiap sambungan bagian belakang, sambungan sisi, sambungan depan satunya, lalu sambungan sisi, dan yang terakhir sambungan bagian belakang sebelah kirinya. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan bagian furing. Untuk bagian furing, baik bentuk dan jumlah komponennya itu sama dengan bahan utama. Bagian furing di sini ada bagian lapisannya. Untuk menjahit bagian lapisan itu perlu kehati-hatian, perlu pelan-pelan, karena ada bagian lapisan yang bentuknya itu lekuk menyesuaikan bagian polanya, terutama pada bagian komnya. Untuk pemula bisa kita bantu dengan jarum pentul untuk memudahkan kita menjahit, atau kalau kita sudah biasa menjahit bagian yang lekuk ya tidak menggunakan jarum pentul tidak apa-apa. Kita gabung bagian lapisan dengan bagian furing yang bagian bawahnya, menyesuaikan bentuknya, jangan sampai tertukar antara bagian lapisan pola belakang dengan pola
lapisan pola depan itu jangan sampai tertukar. Setelah selesai kita menjahit bagian lapisan dengan furingnya, langkah selanjutnya adalah menggabung tiap-tiap komponen bagian furing. Langkah menjahitnya sama kayak kita menjahit bagian bahan utama, yaitu jahit bagian furing yang bagian depan, antara tengah muka dengan bagian kanan dan kirinya kita gabung, kita jahit. Cara menjahitnya sama dengan ketika kita menjahit bahan utama. Setelah menyelesaikan bagian depan, lalu kita selesaikan furing bagian belakang. Kita gabung komponen-komponennya. Bagian kanan komponen kita selesaikan. Setelah bagian kanan kita selesaikan, lalu bagian kiri kita selesaikan juga. Setelah bagian depan dan belakang selesai, lalu kita sambung bagian sisi-sisinya. Jadi kita gabung bagian depan dan bagian belakang dengan cara kita jahit bagian sisi-sisinya. Setelah furing sudah selesai, langkah berikutnya adalah menempel bagian furing dengan bahan utama. Perlu diperhatikan, ketika kita menempel bagian bahan utama dengan furing, itu harus betul-betul pas sesuai dengan bentuknya. Kita jahit bagian garis lehernya dengan cara dibantu dengan disemat dengan jarum pentul. Kita jahit dari bagian kanan sampai bagian kiri seluruhnya pada bagian atas kamisol. Setelah bagian atas terselesaikan, lalu kita jahit pada bagian resletingnya. Kita jahit bagian resleting bagian kiri dan kita jahit resleting bagian kanan. Setelah itu, lalu kita tindas
bagian lapisan furing yang kita pasang itu tidak kelihatan dari luar, itu kita jahit dengan cara jahit tindas. Kita jahit tindas dari kanan sampai kiri semuanya furing ya. Jadi furingnya kita jahit tindas pada bagian atas atau bagian garis leher dari kamisol yang kita buat. Setelah bagian furing terpasang pada bahan utama, langkah selanjutnya adalah pemasangan kom. Pemasangan kom itu kita pasang pada bagian furing. Langkah pertama ketika kita memasang kom adalah kita semat dahulu dengan menggunakan jarum pentul dua-duanya, kom yang bagian kanan dan kom yang bagian kiri. Sebelum kom itu letaknya benar-benar pas, itu jangan kita jahit dengan mesin dahulu. Kita bantu dengan jarum pentul, kita semat ya, kom bagian kanan kita pasang, kom bagian kiri kita pasang. Setelah betul-betul posisinya pas pada bagian kom ya, pada bagian puncak payudara, baru kita jahit kom dengan jahitan mesin. Kita jahit komnya ya, yang bagian kanan kita jahit, lalu bagian kiri kita juga jahit komnya. Pemasangan kom ini pada bagian furing. Beginilah hasil dari pemasangan kom, bentuknya seperti ini. Akan terlihat dari bagian luar furing, itu akan terlihat seperti ini. Setelah kom terpasang, lalu kita pasang balen. Ukuran balen ya, panjang ukuran balen itu menyesuaikan panjang kamisol yang kita buat ya. Ketika kita memasang balen itu cara pemasangannya itu jangan kampuh itu tidak diukur, jadi kampuh itu jangan ikut ke ukur panjang balen. Setelah balen kita pasang, untuk memudahkan kita menjahitnya nanti, kita kunci balen bagian bawah ya. Kita kunci tempat balen bagian bawah dengan jahitan. Kita pasang semua tempat balen ya dengan cara yang sama. Kita masukkan balen, lalu kita sisakan untuk kampuhnya ya. Baru setelah itu baru kita kunci tempat balen itu dengan dijahit. Itu karena akan memudahkan kita ketika menjahit langkah berikutnya. Setelah semua balen terpasang, langkah selanjutnya adalah kita menjahit bagian bawah ya. Kita menutup bagian bawah yang bahan utama dengan furing tadi, kita jahit, tapi tidak semuanya kita jahit, tapi kita sisakan sekitar 10-13 cm untuk memudahkan kita membaliknya nanti.
karena ini menjahitkan dari bagian dalam. Jadi ketika kita membalik itu setelah kamisol kita balik, inilah hasilnya. Ini hasil dari kamisol yang tadi kita buat. Seperti ini bentuk komnya, terlihat dari bagian furing ya. Nah, ini ada lubang yang tadi tidak kita jahit. Nah, lubang ini yang nanti kita akan selesaikan dengan jahitan tangan atau dijahit dengan sum. Itu sebelumnya kita press dulu dengan setrika, garis pola kita press dengan setrika, lalu kita semat atau kita bantu dengan jarum pentul. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita ketika menjahit atau ketika kita mengesum. Kita sum bagian yang tadi berlubang dengan cara dijahit dengan tangan ya. Jahitnya itu pelan-pelan, jangan sampai benang itu terlihat. Jadi benang kita sembunyikan di antara kampuh-kampuhnya. Kita sum semua yang belum terjahit sampai dengan yang mendekati resleting, kita jahit dengan hati-hati agar terlihat hasilnya itu rapi. Ini hasilnya setelah kita selesaikan dengan jahitan sum ya.
Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan ujung resleting. Ujung resleting kita selesaikan dengan cara dibungkus dengan bahan utama. Caranya adalah sebagai berikut. Kita buat kotakan seperti ini ya. Kita jahit dengan mesin. Kotakan ini ukurannya menyesuaikan ukuran atau besarnya resleting. Jadi sesuaikan dengan lebar resleting. Kita jahit seperti ini ya. Kita jahit. Setelah kita jahit dengan jahitan tangan seperti ini, jadi nanti ujung resletingnya akan terbungkus. Setelah ujung resleting itu terbungkus, lalu kita paskan apakah ketika resleting terpasang itu akan terlihat dari luar atau tidak. Kalau sudah, lalu kita ujungnya kita pasang kancing cetit, lalu pada bagian belakangnya ya, yang seperti ini kita pasang kancing cetit juga. Ini tujuannya kenapa kok dipasang kancing cetit? Itu tujuannya ketika kita memakai kamisol itu resleting yang panjang 50